Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Mas Dosen Jalan-Jalan. No learning perfect, biar perfect jalan-jalan dulu. Hey guys, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan juga bahagia. Dan kalau sudah bahagia, jangan lupa buat subscribe ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas terkait materi graf bagian ketiga, jadi merupakan kelanjutan dari yang sebelum-sebelumnya, di mana di video sebelumnya terkait tentang graf kita sudah mempelajari banyak hal ya terkait juga tentang pengertian graf itu sendiri. Nah, di video kali ini kita lebih akan membahas terkait implementasi atau mungkin penerapan ya graf ke dalam suatu studi kasus atau lebih ke arah untuk menyelesaikan suatu masalah, di mana di sini yaitu mengenai shortest path problem. Tetap di mata kuliah matematika diskrit atau diskrit dan kombinatorika bersama saya Adri Priya Dana. Oke, mungkin langsung saja ya guys. Nah, apa itu shortest path problem? Jadi dalam graf berbobot. Jadi teman-teman mungkin perlu diingat dulu ya apa itu graf berbobot. Kemarin sudah dibahas, yaitu graf yang memiliki nilai di setiap sisinya gitu ya, atau weighted graph. Nah, permasalahan pencarian jalur terpendek ya atau jalur dengan bobot paling minimum merupakan persoalan yang populer gitu ya. Mungkin kalau teman-teman pernah atau mungkin bahkan sering ya menggunakan Google Map. Nah, di mana Google Map itu ketika teman-teman ingin ingin mencapai suatu daerah atau kota atau mungkin suatu tempat, nanti Google Map itu akan mencarikan rute terbaik gitu ya, walaupun di dalam Google Map itu banyak parameternya ya, mungkin yang nggak cuma jarak aja, tapi mungkin kepadatan lalu lintas juga dipertimbangkan. Nah, di kali ini kita lebih ke arah untuk membahas terkait parameternya hanya satu, yaitu jarak ya, jarak antara kota ke kota misalnya. Nanti kita pengen nyari jalur terpendek itu lewati mana itu. Nah, fungsinya untuk optimasi ya, jadi meminimalisasi bobot ya, biar kita menuju suatu kota tujuan atau tempat tujuan itu biar lebih cepat, karena kita menggunakan jalur yang paling pendek gitu. Karena misalnya untuk menuju suatu kota kita bisa melewati banyak jalur. Nah, contoh di sini misalnya ada shortcut problem ya. Jadi misalnya kita dari A ini, kita lagi di A, pengen ke G. Kita bisa lewat banyak tempat gitu ya, bisa lewat C, E, G, B, D, F, atau mungkin A, D, F, G, dan seterusnya ya. Ada banyak sekali, dan di sini masing-masing sisi dari graf itu sendiri ada bobotnya, atau di sini kita sebut sebagai jarak antar kotanya gitu ya. Nah, ini ada jarak-jaraknya nih teman-teman. Misalnya dari A ke D ini misalnya 6, itu anggap saja misalnya 6 kilo, dari A ke C ini berarti 5 kilo misalnya, dan seterusnya. Nah, kita pengen mencari ini lewat mana nih yang paling terdekat gitu ya, biar bisa sampai ke G gitu. Nah, permasalahan ini sering sekali sering muncul ya, apalagi khususnya terkait kita mencari rute itu tadi, rute terpendek. Nah, contoh problem pencarian jalur lintasan terpendek, misalnya tiap vertex adalah kota dan bobot pada S adalah jarak kota, maka bisa dicari jalur lintasan terpendek antar kota misalnya, yang tadi sudah tak jelasin ya, dengan mengabaikan faktor selain jarak misalnya. Nah, dalam hal ini parameternya adalah jarak. Nah, terus bisa juga di permasalahan yang kedua, misalnya setiap vertex adalah komputer dan tipe edge adalah tiap edge adalah jaringan komputer yang menghubungkan atau pakai LAN ya antar komputer, maka bisa dicari nanti rute terefisien paling dekat itu lewat mana gitu ya, misalnya untuk mengirimkan sebuah data atau routing problem gitu. Jadi banyak sekali itu, nanti bisa juga terkait untuk pengiriman barang dan lain-lain. Nah, cara termudah ya paling gampang sebenarnya trial and error, yang nyoba lewat C dulu, terus G, nanti dibandingkan sama A, D, F, G, dan dibandingin terus semua rute, dicek semua mana ditambahkan, mana yang paling pendek gitu ya. Cuman kalau rutenya hanya seperti ini mungkin gampang ya, tapi nanti kalau rutenya banyak, kotanya yang dilalui banyak, itu ya akan memakan waktu. Nah, sebenarnya ada beberapa metode ya yang digunakan atau algoritma yang digunakan untuk permasalahan ini. Ada yang namanya Vogt-Warshall, Astar, Johnson algorithm, dan juga Dijkstra. Di mana di sini yang paling populer adalah Dijkstra. Nah, nanti kita akan mencoba belajar dengan Dijkstra ya untuk solusi dari shortcut path problem ini. Ya, mungkin sedikit mengenal sejarah gitu ya. Di mana di sini ditemukan oleh Edgar Dijkstra gitu ya. Jadi namanya metode Dijkstra gitu ya. Merupakan algoritma pencarian jalur terpendek yang mampu menyelesaikan permasalahan single source shortcut path problem pada graf berbobot non negatif gitu ya. Paling populer dan selalu menjadi referensi untuk
improvement pada problem sorted path. Nah, alurnya seperti ini. Jadi kayak algoritmanya atau urutannya seperti ini. Kita assign jarak setiap vertex dengan jarak terhadap diri sendiri 0 dan jarak terhadap vertex lain sesuai bobot atau infinite, di mana disebut sebagai tidak adjacent ya. Adjacent. Nah, di sini kita selanjutnya menandai semua vertex sebagai yang belum dikunjungi. Terus mengeset vertex awal sebagai current vertex, di mana dia adalah posisi pertamanya. Mau kemana itu kan pasti ada posisi pertamanya ya, current vertex, dan buat list bernama unvisited vertex. Kita bikin list daftar yang belum atau vertex yang belum dikunjungi, yang berisi semua vertex yang selain current vertex tadi. Terus dimulai dari current vertex, hitung jarak terhadap vertex lain, bandingkan setiap jarak dengan nilai sebelumnya. Bila lebih kecil update, kalau misalnya sama atau mungkin lebih banyak abaikan. Terus juga perhitungkan juga apabila vertex dicapai melalui vertex lain jumlah nilai jaraknya. Jadi nggak cuma satu, nanti dibandingkan juga. Nah, ketika semua vertex sudah dicek, tandai current vertex sebagai visited dan hapus dari unvisited vertex. Jadi intinya nanti kita ada daftar yang belum dikunjungi, terus kita coba cari jalur terpendek ke masing-masing vertex terdekat gitu ya. Terus nanti kita kalau sudah dapat yang paling pendek, kita masuk ke situ, currentnya pindah ke yang baru. Terus nanti ditandai bahwa yang baru itu sudah dikunjungi gitu. Nah, ketika vertex tujuan sudah ditandai sebagai visited atau nilai jarak terkecil di antara vertex pada unvisited set adalah infinity, complete traversal, maka hentikan perhitungan. Bila tidak, pilih vertex pada unvisited set yang memiliki nilai jarak terkecil dan assign vertex tersebut sebagai current node yang baru. Jadi terus diulangi terus seperti itu. Nah, bingung? Mungkin mari kita coba dengan contoh ya. Nah, kita akan mencoba dengan ini, di mana kita langsung saja mencobanya di Excel ya. Nah, ini Excel-nya teman-teman. Jadi untuk menjelaskan Gsrap, saya paling senang menjelaskannya. Biasanya kalau di kelas langsung coret-coret di papan tulis ya. Di sini kita pakai Excel aja. Nah, sebenarnya di sini harusnya pertama tabel yang ini kosong ya. Jadi ini kosong. Ini juga kosong gitu ya, dan nanti baru kita isi. Cuma nanti takutnya videonya jadi terlalu lama, jadi di sini langsung saya isikan aja, terus nanti saya jelaskan satu-satu. Nah, tadi kita mulainya mau dari A ya, mau dari A ke G ya kan? Nah, di sini ada yang namanya unvisited sama visited, nanti untuk mengetahui bahwa mana yang sudah dikunjungi, mana yang belum dikunjungi. Karena itu berarti saat ini kita kemana, terus nanti ini ke tujuan-tujuannya. Nah, di sini nanti untuk merekap ya. Jadi ini merekap path-path-nya atau jalurnya lewat mana aja tadi yang sudah dihasilkan dari analisis di tabel yang bawah ini. Nah, ada dua posisinya, inisialisasi sama iterasi. Jadi anggapannya awalnya itu untuk inisialisasi kita belum kemana-mana nih. Walaupun kita mau dari A ke G, tapi kita anggap bahwa kita itu belum ke A. Jadi kayak kita masih di atas pesawat gitu ya, baru mau nyemplung ke A gitu ya. Di mana di sini kita tuliskan bahwa yang belum dikunjungi ya semuanya, A, B, C, D, E, F, G, ini belum dikunjungi semua. Yang sudah dikunjungi berapa? Nggak ada. Sekarang kita di mana? Nggak di mana-mana, pokoknya ada di atas pesawat gitu ya, ada di atas pesawat gitu aja. Terus kita kalau mau ke A, kan tinggal nyemplung nih, tinggal turun, nggak perlu ada jarak lagi ya, tinggal turun. Makanya di sini tuliskan 0. Terus selanjutnya mau ke B ke C kita nggak tahu karena kita belum ke A ya. Karena misalnya kalau kita sudah ke A kita bisa tahu ke B, ke D, ke C, tapi kita nggak tahu ke E karena kita belum ke C. Jadi ininya seperti itu. Kalau nggak tahu kita tuliskan dengan lambang tak terhingga seperti ini. Terus nanti yang belakangnya minus-minus ini adalah kita mau melalui itu dari mana. Nanti akan saya jelaskan yang di iterasinya. Gitu. Angka 0, 1, 0 ini 0, 1, 2 ini hanya cuma iterasinya aja. Jadi baris ini 0 semua, ini 1, ini 2, dan seterusnya. Oke, kita sudah inisialisasi, sudah tak jelaskan. Sekarang berarti dari pesawat turun nih, ke A ya. Berarti sekarang posisinya kita di A. Iterasi pertama, kita di A. Dimana kita sudah mengunjungi A, yang belum dikunjungi tinggal B, C, D, E, F, G. Nah, dari A ini kita cek nih, ke B berapa, ke C berapa, ke D berapa. Gitu ya. Ke E kita nggak tahu. Ke F kita nggak tahu karena tadi kita belum ke C, belum ke D. Ke G apalagi kita juga nggak tahu. Maka di sini untuk yang E, F, G ya, lihat di sini itu tak terhingga semua. Kita kalau mau lewat A kita nggak tahu jaraknya berapa. Yang kita tahu hanya mau ke B, jadi A ke B, A ke C, A ke D. Berapa? A ke B di sini, A ke B 3 nih. Oh 3. Kita cek sama atasnya, oh paling kecil 3. Terus ke C, A ke C 5. Kita cek atasnya paling kecil 5.
Ya, maksudnya ini kan tak terhingga kan berarti banyak gitu ya anggapannya, kita nggak tahu gitu ya. Jadi kita anggapannya yang paling kecil 5, maka kita tuliskan 5. Ke D berapa? 6. Dah, selesai. Berarti yang pertama kita ke A, karena dari 3 ini yang paling pendek ke dari ini ke B ya, dari B, C, D kita ke B. Lewati A, jadi yang belakangnya itu lewatnya mana? Kita dari A ke B sejauh 3 lewatnya A. Itu bacanya. Gitu ya. Berarti yang pertama untuk iterasi ini kita tentukan bahwa kita ke B. Sebelumnya kita update dulu tabelnya yang di atas di sini. Nah, ini. Dari A ke B, dari A ke B sebanyak 3 A ke B. Ya, kayak gitu. Jadi nanti akan terupdate ke bawah. Nah, untuk iterasi kedua, tadi kita sudah memutuskan lewat B dulu ya. Ngeceknya, kita lewat B dulu. Berarti di sini karenya adalah B. Terus, diketahui bahwa kita sudah mengunjungi A sama B nih. Nah, tadi A dari kunjungi, B dari kunjungi kan? Ya kan? Yang belum ini, C, D, E, F ini belum dikunjungi. Nah, kita tinggal cek nih, dari B ini ke D berapa, ke C berapa. Ya kan? Ya, walaupun tetap dibandingkan, karena kita kemungkinan ada yang lebih pendek nanti, jadi kita tetap ambil kemungkinannya. Jadi, dari B ke C itu bisa, tapi lewat A tadi sejauh 5. Di sini kita tuliskan 5. Ya kan? Karena kita bandingkan kalau dari A ke B gitu kan, kita kan belum ke D nih, jadi nggak bisa lewat D dulu berapa. Jadi A ke B, tadi kita sudah ada di B, kita kalau mau ke D, pertama ke C dulu ya, sama aja sih, mau ditulis mana dulu. B ke D berarti kan dia 3 ditambah 2, yaitu 5, berarti ini 5 ya. B ke D 5 lewat B. B ke D 5, 3 ditambah. Kita tetap inisialisasinya dari atas ya, dari titik awal, jadi 3 ditambah 2, 5 lewat B. Jadi ke D dari A lewat B sejumlah 5. Yang C juga tadi langsung lewat dari A langsung, jadi koma A ya, lewat A. Yang ke E, F, G nggak tahu. Ya, gitu. Nah, di sini kita lihat. Kita lihat di sini. Kita lihat di sini 5 ke B. B ke D. B ke D, ya kan, lewat B. Ini 3 sama 2, ya kan? Kita bandingkan sama sebelumnya nih, sebenarnya kita bandingkan dulu. Lewat B itu ada 5, 3 ditambah 2. Kalau langsung di atasnya, jadi tadi 5, B, kita cek atasnya. Oh, kalau lewat A ternyata 6 nih. Oh ya, lebih kecil yang lewat B ya? Ya, kita tuliskan yang lewat B. Seandainya di sini nanti, misalnya ini 3, A, ya kita tetap pilih yang paling pendek. Kita pilih yang 3, A. Gitu. Jadi tetap dibandingkan sama atasnya. Gitu. Nah, ini tetap tak terhingga ya, karena kita belum mengunjungi D sama C, jadi kita nggak tahu ke F, ke E, ke F, ke E berapa. Nah, di sini ada studi kasus contoh yang sama ya. Kalau sama ambil salah satu aja. Mau ke C dulu boleh, mau ke D dulu boleh, bebas. Gitu. Jadi di sini saya contohnya ke D dulu, ke D dulu ya. Ini ke D dulu. Nah, berarti tadi jangan lupa kita bisa ke D, tambah lagi A ke D ya, dari A ke D sejumlah 5, ya kan? Lewatnya mana? Nih, B dari D ya. Ini kan ke D, dari B ke D tadi ya. Jadi D, sebelum D dia lewat B dulu, habis itu lewat A. Makanya A, B, D, 5. Diupdate nih. Sorry, segini. Nah, habis itu kita sudah tentukan kita ke D. Berarti iterasi selanjutnya kita ke D. Nih, ke D. Berarti kita sudah nambah ngunjungin satu lagi kan, D. Ya berarti tambahkan aja A, B, D. Yang belum dikunjungi C, E, F, G. Tinggal kita teruskan saja. Dari D di sini kita mau kemana? Ke C dulu kan, kita belum ngunjungin C ya. Ya, baru ngecek aja kan tadi ke C. Nah, ke C ini berapa? Kalau lewat D, 3, 2, 2, 7. Kenapa kita nggak cek yang di sini? A, D, C. Kita nggak usah cek karena udah jelas tadi dari A, B ini kan mau ke D tadi. Dari A ke D, dari A ke D itu kalau kita bandingkan, kalau lewat lewat AD dia 6. Kalau lewat lewat BD dia cuma 5. Makanya dia pakainya yang langsung di sini. 5 ditambah 2, 7. Kita cek nih 7. 7 sama 5 besaran mana? Oh, ternyata besaran 7. Ya udah, kita kalau mau kecil lewat A aja. Ngapain langsung lewat sini aja, ngapain lewat sini, orang lebih jauh. Makanya di sini yang ditulis 5A. Gitu, teman-teman. Ke E nggak tahu, karena kita belum ke C.
Ke F kita tahu nih, kita udah di D ya. Ke D berarti 5 ditambah 9. 3, 2 kan 5 tambah 9. Berapa? 14. Nih 14 lewat D. Kita bandingkan sama atasnya, oh tetap paling kecil. Masukin sini. Yang E sama G belum dikunjungi. Belum bisa kita ketahui jaraknya. Jadi masih tuliskan nggak terhingga. Nah, dari sini 14 sama 5, kecilan mana? 5. Kita putuskan kita ke C. Tapi sebelumnya, tulis di sini, kita kalau mau ke C, tadi diupdate A ke C sejauh 5, atau jaraknya 5. A ke C, langsung ya, A ke C 5. Nah, sekarang kita ke C nih, ke iterasi selanjutnya. Kita ke C. Nah, di C berarti yang dikunjungi nambah ya, A, B, C, D. Yang belum E, F, G. Nah, kita tinggal cek nih yang belum berarti C ke F, ke E, ke F, ke G berapa. Untuk ke E di sini berarti dari C ke E tadi di sini ya, 5 ya. 5. Kan tinggal kita nggak usah ngecek-ngecek sini lagi. Orang yang paling kecil udah 5 kan mau ke C. Jadi 5 ditambah ke, tadi mau kemana dulu? Ke E ya. Nah, berarti 5 tambah 6 nih. 5 tambah 6. Berapa? 11. Kita bandingkan sama sebelumnya. Oh, paling kecil 11. Kita tuliskan 11. Terus ke F. Ke F. Ke F kalau lewat C berarti 5 tambah 3. Berapa? 8. Nih 8C. Kita bandingkan sama atasnya. 8. Ini 14 bisa lewat D ya. Oh yang tadi 5. Ini kan 5 tambah 9, 14. Ya kan? Oh ternyata lebih dekat lewat C nih. Yaitu 8. Ya udah kita tuliskan yang C. 8. Ke G bisa ya. 5 ditambah 7. 12. Tuliskan 12. Di sini. Dari 3 ini, mana yang paling kecil? Ini dia. Ya kan? Berarti selanjutnya kita ke F. Ya kan? Lewat C. Jangan lupa dituliskan. A, C, F. Mau ke F lewat C. Sejauh berapa? 8. 8. Kayak gitu. Oke, iterasi selanjutnya. Kita sudah di F. Sudah ngunjungin A, B, C, D, F. Yang belum E sama G nih. Kita tinggal cek di sini. F berarti di sini ya. Kita kalau mau G ke E dulu ya. Berarti kan F tadi kan mau ke F kan 8 nih. 8 ditambah 5. Ya kan di sini 5 kan. Berarti berapa? 11. Ya kan? 11 cek lagi yang ke G tambah 1 nih. Berarti 9. Ya kan? 9. Ya udah berarti kita oh ya, sebelumnya tadi F di sini ya. Kan berarti 8 ya, 8 tambah 5 berapa? 11. Dibandingkan sama yang di sini nih. 8 tambah 5 apa 11? 8 ditambah 5, 13. 13. Harusnya kan 13 nih. Kok pakai 11 ya? Karena kita lihat atasnya. Kita mau ke E, ya kan? Kita mau ke E. Kalau lewat F kan jadinya 13. Kalau lewat C dia 11 tadi ya. Ya udah kita lewat C aja. Makanya ditulis di sini adalah 11C, gitu. Terus ke G tadi dari F ya. Kita belum tahu kalau dari E ya, karena kita belum ke E nih. Kita belum ke E. Makanya kita nggak tahu dari sini berapa. Dari F dia nambah 1. Dari 8 nambah 1, 9. Nah, cek lagi kita mau ke mana? Ternyata di sini sudah ke G. Ya, karena ini 2 ini kan paling kecil yang G ya. Nah, kita sudah menemukan nih. Kita kalau mau ke G, ya ini lewat tadi. 9 lewat F. F mana F di sini. Habis itu lewat C. C mana di sini. Habis itu lewat A. Langsung. Jadi di sini dari mau ke G itu, mau ke G lewatnya F, C, A. A, C, F, G. Sebanyak 9. Kita update di sini. Habis itu kita update lagi. Kita sudah di G. Kita sudah mengunjungi ini. Yang belum dikunjungi ini. Kenapa? Nggak perlu diteruskan karena kita sudah nemuin yang terpendek. Karena kalau mau diterusin nanti mau lewat GE pun di sini udah kelihatan dia kalau udah sampai ke E jaraknya adalah 11. Ngapain kalau ditambah ke G berapapun itu pasti lebih dari 11. Makanya kita udah pasti pakai yang G. Di sini sudah berhenti. Jarak terdekat itu adalah melalui jalurnya A, C, F, G yaitu sejauh 9. Seperti itu teman-teman. Semoga bisa dipahami ya. Nanti kalau misalnya bingung silakan diulang-ulang videonya juga. Nah itu materi kita kali ini tentang software patch
di mana digunakan untuk mencari jalur terpendek ya. Semoga teman-teman bisa paham. Kalau nggak paham seperti biasa bisa bertanya di kolom komentar atau juga bisa bertanya langsung ke saya. Oke, ini sedikit cerita menarik terkait perjalanan saya waktu di Pantai Seger ya. Jadi ada salah satu pantai di Lombok Tengah namanya Pantai Seger tuh bagus banget, dan katanya di sini juga dulu di daerah sini mungkin saya tepatnya kurang begitu paham. Jadi dulu ada cerita terkait tentang Putri Mandalika yang dikejar oleh tiga orang atau tiga raja, saya juga lupa. Itu dimana daripada nanti Putri Mandalika memilih salah satu dan menyebabkan kerusuhan gitu ya. Nanti mohon di koreksi ya kalau saya ada salah. Nah, jadi dia masuk ke laut gitu ya. Terus juga di sini juga sering ada, bukan sering sih, setiap tahunnya ada namanya bau nyale ya. Jadi ada muncul kayak cacing-cacing warna-warni itu, tapi bisa dimakan. Tapi saya juga belum pernah sih waktu itu karena di saat saya kesini tidak pas bau nyale. Itu pantainya bagus banget ya. Semoga ya teman-teman juga bisa datang ke sini. Itu sedikit cerita menarik. Semoga menambah motivasi dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas dosen jalan-jalan.